Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang... Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau tanya dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapa yang pernah merasa takut? Pasti takut gelap, takut hantu, takut merasa tidak aman, merasa terusik seperti itu. Mungkin kita merasa kecil, kita merasa lemah, atau kita merasa terbatas. Sehingga wajar kalau kita merasa takut. Namun takut ada pada setiap makhluk. Rasa takut itulah yang dialami dan terjadi oleh para murid pasca kebangkitan Tuhan. Dalam rasa takut demikian, pada saat mereka berkumpul katakanlah di suatu tempat, mereka takut terhadap orang Yahudi. Mereka takut apa yang dialami oleh Tuhan Yesus akan terjadi dengan mereka, karena mereka adalah pengikut Yesus. Mereka takut jika ada hal-hal yang bisa saja mengancam keamanan, kenyamanan mereka. Dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang, Yesus hadir. Yesus datang dan berada di tengah-tengah mereka. Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan para murid untuk percaya. Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan para murid untuk memiliki keberanian percaya. Bahkan Roh Kudus Tuhanlah yang memberikan kemampuan bagi para murid yang awalnya takut, yang awalnya ragu, yang awalnya kehilangan pengharapan, tapi dengan kehadiran Tuhan bahkan berkata dan Dia memberikan damai sejahtera kepada para murid. Maka ada kekuatan baru, ada sukacita baru, ada pengharapan baru yang dialami oleh para murid. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus Tuhan. Mengembusi, memberikan, menganugerahkan Roh Kudus Tuhan. Kita sekalian jemaat Tuhan yang percaya kepadanya, kita pun sama menerima hak istimewa untuk menerima Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan inilah yang memimpin hati dan pikiran kita. Roh Kudus Tuhan inilah yang menjadikan kita percaya. Roh Kudus Tuhan inilah yang mampu menuntun kita. Kita tidak tahu atau kita tidak mengerti bagian firman Tuhan. Kita memiliki banyak keterbatasan untuk memahami bagaimana kebenaran firman Tuhan. Tapi hati kita percaya meskipun kita tidak melihat. Kita mencari kebenaran firman Tuhan. Maka di sanalah kuasa Roh Kudus Tuhan itu bekerja bagi orang percaya di dalam hatinya, di dalam pengharapan, di dalam iman. Dan Roh Kudus Tuhan ini diterima oleh semua orang yang percaya kepadanya tanpa terkecuali. Roh Kudus Tuhan inilah yang terus tentunya memberikan kemampuan sehingga berita Injil Tuhan tetap disampaikan, baik atau tidak baik keadaannya. Roh Kudus Tuhan ini yang memampukan kita tetap percaya mencari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan Roh Kudus Tuhan inilah yang telah memimpin perjalanan pemberitaan firman Tuhan. Ulang tahun PGI dan juga bulan Agustus, kita percaya pemberitaan firman Tuhan terus diberitakan dari ujung bumi sampai ujung bumi. Kita melayani Dia
karunia talenta yang ada pada kita. Kita melayani Dia, saling diberkati, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bahkan dalam kelemahan dan kekurangan kita sekalian, Roh Kudus Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita, sehingga hati kita percaya kepadanya. Ketika kita ada di rumah gereja, kita percaya pada tuntunan Tuhan. Ketika kita mensyukuri anugerah pemberian Tuhan sepanjang kehidupan kita, susah senang, suka dan duka, berbagai macam persoalan dan pergumulan, kita tetap kuat, kita tetap berdiri teguh, kita tetap memandang kepada wajah Kristus, kita tetap berpengharapan kepada Roh Kudus Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Tuhan. Bahkan bagian firman Tuhan tadi, Roh Kudus Tuhan juga bekerja bagi kita ketika kita juga boleh saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, boleh berdamai dengan situasi dan keadaan yang barangkali dalam tanda kutip tidak baik-baik saja, dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan, tapi kita boleh berdamai dengan situasi dan keadaan. Kita boleh saling mengasihi, kita boleh saling melepaskan pengampunan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu, seperti para murid, ketika mereka dianugerahkan Roh Kudus Tuhan, itu juga berlaku bagi kita orang percaya di masa kini. Tapi ada juga tugas yang belum selesai, yang dipercayakan bagi kita, sebagaimana juga dipercayakan kepada para murid untuk memberitakan Injil Tuhan. Tapi dengan cara dan juga karunia-karunia berbeda. Tidak saja tugas tanggung jawab kita seperti misalnya seperti kami yang melayani di mimbar pada saat ini sebagai pendeta pada tua diakon, tetapi juga mengajak setiap kita untuk memberitakan Injil Tuhan melalui tugas tanggung jawab kita dimanapun kita berada. Bagaimana kita mau menjadi duta kasih, diawali melalui diri kita sendiri. Yang kedua, kita menjadi duta kebaikan. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Sebaliknya, kalau kita juga menabur sesuatu yang tidak baik, kita juga akan menuai sesuatu yang tidak baik. Kita memberikan kata-kata penguatan bagi orang-orang yang dalam rata tangis. Kita mengucapkan kata-kata berkat ketika kita berjumpa dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita mengucapkan kata salam. Kita sudah menjadi duta kebaikan. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan kebaikan, Bapak Ibu. Karena kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kemudian kita juga boleh menjadi duta dalam konsep tugas tanggung jawab kita masing-masing. Ketika kita melayani Tuhan di gereja, layanilah Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan karunia talenta yang Tuhan berikan. Kita di bidang musik, bernyanyi, memimpin ibadah, melayani diakonia, membangun jemaat Tuhan, dan lain sebagainya. Maka lakukanlah itu semua untuk puji hormat di dalam nama Tuhan. Ketika kita tentunya melayani Tuhan dalam bidang masing-masing kita, misalnya sebagai perawat, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai petani, sebagai pedagang, ataupun tugas tanggung jawab kita yang lain, maka lakukanlah itu untuk puji hormat di dalam nama Tuhan, untuk kebaikan kemurahan di dalam nama Tuhan, dalam segala kelemahan dan kekurangan kita, bahkan seperti para murid dalam rasa takut kita. Karena hal lumrah ketika kita secara manusia memiliki rasa takut. Takut apa yang saya kerjakan berhasil tidak, takut bagaimana masa depan anak-anak saya, takut apa yang saya makan, apa yang saya minum, takut segala sesuatu nantinya ke depan, sesuatu yang belum terjadi, hal yang wajar Bapak Ibu sekalian. Jika itu ada
ada dan terjadi dalam naluri manusia kita. Tapi bagian firman Tuhan pada kesempatan ini, dalam rasa dan takut kita, ada satu kekuatan yang memberikan kemampuan bagi kita untuk percaya siapa Dia, Yesus Kristus. Dan untuk itu tidak ada lain cara kita satu-satunya untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai duta Kristus. Melalui tugas dan peran kita adalah berpengharapan kepada Tuhan. Percayalah hai umat dengan segenap hati. Curahkanlah isi hatimu hai umat kepada Tuhan, dan percaya bahwa segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Roh Kudus, Kau hadir nyata, penghibur di setiap langkah. Tak sendiri kami berjalan, karena Kau beserta. Dunia tak dapat menelannya, namun kita merasakannya. Damai yang tak bisa dijelaskan.